Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan namamu yang kudus. Karena kami sangat yakin dan percaya bahwa engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umatmu. Dan tatkala engkau hadir di tengah kami Tuhan, maka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya sore ini, sore menjelang malam ini merupakan sore mukjizat bagi setiap kami. Sore berkat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Dan setiap orang yang berjumpa dengan-Mu Tuhan tidak pernah Engkau kecewakan. Untuk itu Bapa, kami saat ini siapkan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Tentunya selalu luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali saya boleh hadir di tempat ini. Menyampaikan kabar baik, berita sukacita yaitu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Gembala Gereja Generasi Yosua yang mempercayakan saya tentunya ya untuk saya boleh hadir di tempat ini. Untuk itu saudara, pada sore hari ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 18 sampai 21. Kita baca dengan bersuara karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Supaya iman kita bertumbuh, iman kita mantap, kita baca firman Tuhan dengan bersuara supaya telinga kita juga mendengarkan. Puji Tuhan. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Kita ulangi ayat 21. 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada malam ini adalah diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Apa saudara? Diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau kita mendengar kata berkat, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam otak kita, jangan hanya rumah mewah, mobil baru, deposito banyak. Jangan hanya itu saudaraku, memang itu berkat Tuhan. Namun perlu diketahui buat setiap kita semua, berkat Tuhan yang utama yang Tuhan berikan bagi kita, orang percaya adalah keselamatan. Amin, setuju? Itu berkat utama saudaraku. Yang lainnya memang Tuhan bisa memberkati. Makan, minum, pakai. Tuhan memberkati kita. Tapi yang lainnya itu adalah bonus saudara. Berkat utama itu keselamatan. Ini yang perlu kita pahami. Namun banyak orang percaya yang dikejar bukan berkat yang utama ini. Yang dikejar bonusnya. Padahal Tuhan sudah katakan,
Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum dan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan. Berkat penyertaan, pemeliharaan, berkat jasmani. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti tanggung jawab. Sehingga kita gak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai. Kalau kita masih mengkhawatirkan tentang berkat jasmani, Tuhan Yesus katakan, kamu itu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kita gak perlu khawatir tentang berkat-berkat materi, berkat jasmani, saudara. Yang kita khawatirkan adalah apakah benar-benar nama kita itu sudah terdaftar di kerajaan surga. Amin. Kita harus pastikan, saudaraku. Jangan kita pede tapi ternyata kita enggak terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi untuk kita menerima berkat yang utama, keselamatan, kita cukup mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Gampang banget ya Pak jadi orang Kristen. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus Tuhan. Seolah gampang banget. Mengaku dengan mulut kedengaran enggak? Kedengaran ya. Percaya dalam hati kedengaran enggak? Tidak kedengaran, tapi kelihatan. Kelihatan dari sikap kita. Kelihatan dari tingkah laku kita. Kalau ada seorang pemuda mengatakan, seorang pemudi yang dia cintai, dia katakan, I love you. Didengar ya, didengar sama perempuan itu, senang dia berbunga-bunga. Tapi benarkah pemuda ini benar-benar mengasihi pemudi ini, saudara? Itu akan terlihat dari sikapnya. Kalau dia katakan, I love you, lalu si perempuannya katakan kepada pemuda ini, Bang, minggu depan aku akan ulang tahun. Kalau memang benar-benar ya cinta kepada kekasihnya itu, dia akan berpikir, hadiah apa ya yang akan ku berikan kepada kekasihku supaya dia senang. Yang begitu saudaraku. Kalau dia mengatakan dia mencintai kekasihnya itu, tetapi pada saat mendengar kata dari kekasihnya bahwa minggu depan akan ulang tahun, pura-pura lupa. Itu belum tentu saudaraku. Dia benar-benar mencintai kekasihnya. Ada tindakan yang real. Kalau kekasihnya ini, pemudi ini ada di suatu gang, dia sedang ketakutan. Karena ditodong preman-preman yang badannya kekar penuh tato. Lalu telepon sama kekasihnya, ya pria ini sedang tidur-tiduran di ranjangnya, sedang main handphone, tiba-tiba telepon masuk, kring gitu ya. Lalu diangkat, mendengar laporan begini, Bang, adik ketakutan ini, adik ada di suatu gang ditodong preman-preman. Kalau dia memang benar-benar mencintai saudaraku, dengar kabar seperti itu, ada reaksi yang jelas. Walaupun dia sedang santai, pakai kaos oblong, celana kolor. Dengar kabar seperti itu, dia langsung loncat dari tempat tidur, ya, bukan lewat pintu lagi, loncat jendela saudaraku. Disamperin itu preman-preman. Ya, dia lawan itu preman-preman, dia gebukin itu preman-preman. Sekalipun dia kalah saudaraku. Dia menunjukkan kekasihnya kepada kekasihnya. Karena apa? Karena dia memang benar-benar mencintai perempuan yang dia impikan. Sama saudara. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, kita percaya dalam hati kita, itu kelihatan dari sikap kita, tindakan kita. Memang kita diselamatkan bukan karena amal ibadah, perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Namun setelah kita diselamatkan, kita harus tinggal dalam Kristus. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Kalau kita memang benar-benar saudaraku sudah lahir baru. Jadi kalau saudara benar-benar beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka saudara sudah menerima berkat yang utama dalam kehidupanmu. Ini yang perlu kita pegang teguh saudaraku. Jangan karena berkat materi, berkat jasmani, lalu kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita kesaksian tentang hal-hal jasmani saja saudaraku. Bukan esensi, bukan yang utama yang harus kita saksikan, yaitu keselamatan. Kalau firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang yang ajaib. Yang dimaksud perbuatan besar ini apa? Apakah orang sakit disembuhkan? Orang miskin jadi kaya? Toko 1 jadi 5? Bukan saudaraku. Perbuatan besar yang dimaksud firman Tuhan ini adalah apa? Karya penebusan Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Ini berkat besar yang perlu kita saksikan saudaraku. Untuk itu mari saudara, bila setiap kita mau menjadi saksi Tuhan. Karena kita sudah diberkati dengan berkat utama. Amin. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, tentunya kita sudah sering mendengar tentang amanat agung Tuhan Yesus, Great Commission. Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Kita sudah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan mau kita semua generasi Yosua itu menjadi jemaat yang misionaris. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan Markus 16:15, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, bukan berarti kita keliling-keliling dunia. Kalau saudara berpikir seperti itu berat. Saya harus keliling-keliling dunia, ngurus keluarga aja susah. Bukan begitu saudaraku. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan, di sanalah dunia kita bisa menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Dalam dunia rumah tangga kita bisa menjadi berkat bagi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dalam dunia pekerjaan kita bisa menjadi berkat di mana kita bekerja bagi teman-teman kita, atasan kita, bawahan kita. Sudah. Dalam dunia pendidikan kita bisa menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang berprestasi. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi tidak ada alasan orang percaya untuk tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Di sini kita mau atau tidak mau saudaraku. Kalau saudara mau, saya yakin dan percaya tempat ini penuh jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang mengenal dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu tugas kita semua, bukan hanya tugas Pak Gembala di tempat ini. Tugas kita semua saudaraku. Tuhan mau kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diberkati dengan berkat yang utama saudara. Makanya saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bangga sekali menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena mengembalikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin saudara. Lalu bagaimana supaya hidup kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kita sudah diberkati. Kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena firman Tuhan tadi katakan begini di dalam Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Jadi saudara, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya kurang lebih itu 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan kurang lebih itu 1500 tahun sebelum Masehi. Ada waktu yang panjang di sana sehingga pada saat datang kepada Nabi Yesaya bunyinya seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa saudaraku? Karena kehidupan bangsa Israel ini saudaraku punya grafik itu naik turun. Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh pemimpinnya, entah itu imam, hakim-hakim, raja, bangsa Israel itu taat melakukan kehendak Tuhan. Sehingga bangsa Israel diberkati Tuhan, menang dalam segala peperangan. Namun pada saat pemimpinnya mati saudara, bangsa Israel ini saudaraku membelakangi Tuhan. Tidak memperdulikan Tuhan lagi saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya bangsa Israel ini ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Miskin, melarat, menderita saudaraku. Lalu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan kirimkan pemimpin lagi. Dan pada saat ada pemimpin dia taat. Dan pada saat tidak ada pemimpin dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Seperti itu terus saudaraku. Sehingga Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal dari sejak zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan itu hendak membuat sesuatu yang baru setiap hari dalam kehidupan kita saudara. Namun seringkali kita orang percaya masih hidup di masa lalu. Padahal firman Tuhan jelas katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa tidak berhasil masuk tanah Kanaan? Karena terus mengingat masa lalunya waktu ada di tanah perbudakan di Mesir. Dia mau kembali ke Mesir saudaraku. Sehingga bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini tidak berhasil memasuki tanah Kanaan. Semua tewas binasa di padang gurun, saudara. Hanya generasi yang lahir di padang gurun yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk tanah Kanaan. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa diri kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan dosa-dosa masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mengingat masa lalu kita, saudaraku. Tuhan tidak mau kita kembali pada kehidupan masa lalu kita. Siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, sejahat apapun saudara, seburuk apapun saudara, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu saudara. Yang Tuhan perhatikan adalah apa? Masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Itu yang Tuhan perhatikan saudaraku. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Tuhan tidak pernah ingat lagi. Memang iblis itu kerjaannya mendakwa, saudara. Mendakwa. Saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Namun seringkali saudara, iblis itu mendakwa kita. Di masa lalu yang sudah pernah kita lakukan, kamu tidak layak. Kamu berdosa. Sehingga kita merasa gak layak pada saat datang kepada Tuhan. Padahal kita ini berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Amin saudara. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita sekelam apapun, seburuk apapun saudaraku. Yang Tuhan lihat sekarang dan akan datang. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan dijadikan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itulah Tuhan kita yang baik, yang penuh kasih saudara. Jadi lebih baik saudaraku, mantan penjahat bertobat menjadi pendeta. Itu lebih bagus, lebih berharga. Daripada mantan pendeta jadi penjahat. Iya kan? Gak laku lagi saudara. Kalau mantan pendeta itu gak laku.
Ya, nggak laku. Nggak dipakai Tuhan. Kalau mantan haji masih laku. Jualan sop. Ya kan? Pernah lihat gak warung tenda? Sop Haji Abbas kumis. Masih laku, iya kan? Tapi mantan pendeta nggak laku, saudara. Saya perhatikan ada orang yang dulunya dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Sekarang ini saudaraku, dia jualan minyak dan sebagainya, ya. Jualan minyak urut maksud saya, saudaraku. Susah banget. Dulunya dipakai Tuhan luar biasa, saudara, dengan karunia kesembuhan yang itu. Tapi itu telah diambil Tuhan. Karena apa? Karena dia melupakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dia hidup di masa lalu lagi. Dia melakukan dosa, saudaraku. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan itu memberkati kita, itu bukan sekarung rumput. Namun padang rumput. Kalau sekarung rumput dimakan bisa habis. Kalau padang rumput itu gak ada habis-habisnya. Tuhan menyediakan bagi kita itu padang rumput. Padang rumput dimakan di sana, pindah ke sana, di sini tumbuh. Pindah lagi, tumbuh lagi. Padang rumput gak ada habis-habisnya. Jadi berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya itu sebenarnya saudara, tidak ada habis-habisnya. Karena Tuhan menyediakan padang rumput, bukan sekarung rumput. Namun banyak orang percaya tidak mengalami akan hal ini. Tidak mengikat Tuhan. Apa saudara? Masih ada sesuatu yang mengikat dalam diri orang percaya. Saya beri contoh. Ada seekor domba. Dia kelaparan sekali karena tidak makan hampir 2 hari. Lalu oleh pemiliknya dikeluarkan dari kandang. Dikeluarkan dari kandang mau dikasih makan. Dan pemiliknya sudah sediakan sekarung rumput. Sudah dihamburkan. Dan domba ini dia sangat-sangat sekali ingin menyantap makanan yang disediakan oleh tuannya itu, saudaraku. Air disediakan, makanan disediakan, sekarung rumput. Namun domba ini gak bisa makan rumput yang disediakan tuannya. Kenapa saudara? Karena lehernya masih terikat dengan tali tambang, diikat di suatu pohon. Sehingga pada saat dia lapar mau menyantap makanan, dia maju mau menyantap makanan, dia ketarik lagi. Dia maju mau menyantap makanan, dia ketarik lagi. Hanya makan ceceran-ceceran saja. Kenapa hal ini terjadi? Karena masih ada sesuatu yang mengikat, yaitu tali dalam lehernya. Sama saudara. Kalau orang percaya masih terikat oleh dosa tertentu, ya apapun itu saudaraku, yang di luar kebenaran firman Tuhan, mustahil bisa menikmati berkat Tuhan secara maksimal. Bagaimana caranya? Kita mau dilepaskan. Di sini ada Pastor Immanuel yang diberi karunia Tuhan, pelepasan setiap kutuk. Tidak salah saudara ini. Sehingga saudara, pada saat mau dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan, saudara terbuka di mata Tuhan. Saudara terbuka di hadapan Tuhan dan mau dibebaskan Tuhan, Tuhan pasti membebaskan saudara. Sehingga saudara pasti akan diberkati Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan sediakan akan saudara nikmati secara maksimal. Sehingga saudara akan dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Dan firman Tuhan akan tergenapi. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan. Yang menjadi masalah adalah orang percaya itu masih sayang dosa. Masih menyembunyikan dosa. Orang lain tidak tahu. Tahu hanya saudara dengan Tuhan. Untuk itu mari saudara. Dosa bukan untuk disimpan, diakui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati kita semua. Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi saksinya. Karena kita sudah diberkati dengan berkat yang terbaik. Amin saudaraku. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19. Untuk itu
sia-siakan pengorbanan Tuhan kita Yesus. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, berkorban buat kita, lalu kita pakai sebagai senjata untuk melakukan dosa. Salah saudara. Tentunya kita semua mau diberkati Tuhan, amin. Dan mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Banyak orang. Untuk itu saudara, jangan sayang-sayang dosa ya. Pulang dari tempat ini kalau masih ada dosa tertentu yang saat ini engkau lakukan, engkau sembunyikan, orang lain tidak tahu. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan mau melepaskanmu, membebaskanmu. Dan Tuhan mau memberkati kehidupan saudara. Ini yang pertama saudara. Yang perlu kita lakukan agar Tuhan memberkati kita untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yaitu melupakan masa lalu kita. Hanya Rasul Paulus katakan begini saudara, tentunya kita semua sudah tahu siapa Rasul Paulus. Dia adalah orang Israel, orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia ahli Taurat. Dia bangga menjadi orang Yahudi, saudaraku. Namun Rasul Paulus ini, saudara, yang sebelumnya namanya Saulus, dia menjadi penganiaya jemaat. Dan setelah ditangkap Tuhan, dia katakan, dahulu yang kuanggap keuntungan, karena pengenalanku akan Kristus, semua kuanggap rugi, bahkan semua kuanggap sampah. Lalu dia katakan dalam Filipi 3 ayat 13-14, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus. Amin. Apakah kita merindukan apa yang Tuhan sediakan? Hadiah yang Tuhan berikan buat setiap kita? Bukan hanya untuk nanti saja. Di dunia ini kita pasti diberkati Tuhan. Dipelihara Tuhan. Kalau kita tidak terikat dengan dosa-dosa tertentu. Karena Tuhan mau memakai hidup kita semua, saudara. Ini yang pertama. Lalu yang kedua saudara, agar hidup kita diberkati Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Relakan dirimu dibentuk Tuhan. Diproses Tuhan. Karena Alkitab tadi katakan dalam ayat 21, Yesaya 43. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Untuk itu mari kalau saat ini Tuhan sedang membentukmu. Relakan diri kita dibentuk Tuhan. Seringkali kita tidak mau pada saat menghadapi pembentukan. Pada saat kita menghadapi proses. Mau kita adalah melihat hasilnya saja. Kalau kita melihat orang itu kok hebat ya. Orang itu luar biasa ya. Diberkati Tuhan. Kita mau seperti itu. Tapi kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Dan Tuhan peduli pada proses. Dan pada saat dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar, saudara. Ya, setiap kita prosesnya masing-masing satu dengan yang lainnya beda. Saya dibentuk Tuhan. Setelah saya buka hati terima Yesus, 9 April 1995, yang tadinya hidup semaunya saya sendiri, saudara, melakukan hal-hal yang menguntungkan diri saya sendiri. Melakukan banyak dosa juga. Saya latar belakang dari Islam. Sholat 5 waktu. Setelah itu saya melakukan perjalanan kehidupan itu yang tidak benar. Ya, saya pernah saudaraku SMA itu sudah menjadi orang yang jahat, saudara. Saya jadi curanmor bersama teman-teman yang lainnya. SMA kadang saya nggak masuk sekolah, saya ke Jakarta. Merampok sudah. Saya itu dari Purwodadi Grobogan. Tapi ada kelompok di daerah Bintaro, ya kelompok perampok. Nyewa satu rumah di Jurangmangu, saudaraku. Nah, saya kepengaruh, saya ikutan mereka. Ya, nyuri motor, lalu nyuri mobil. Tapi anehnya saya nggak pernah ketangkep. Pada saat ada gerebekan saudara, digerebek begitu. Saya itu pas nggak ada di tempat. Teman-teman yang lain dibawa ke kantor polisi. Ada ditembak kakinya, saya nggak ada. Lalu saya pernah kerja di daerah Simpangan Depok. Kerja di pabrik obat, farmasi. Itu obat yang masih butiran, belum di blister.
Itu saya keluarkan saudara. Kebetulan saya bagian packing. Saya keluarkan, saya taruh plastik, saya taruh di kaos kaki, saya taruh di sini. Yang diperiksa cuman tasnya. Sampai dikontrakan saya hitung itu obat. Saya jual di Jatinegara, di kota, itu laku saudara. Zaman itu saudara, tahun 1994. Ya, saya bisa dapat uang 1 juta, 2 juta zaman itu. Itu sudah besar. Buat memuaskan keinginan saya. Namun setelah ditangkap Tuhan, saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau hidup benar. Sekalipun teman saya ngubungin saya untuk gabung lagi, saya nggak mau. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya terpanggil waktu itu untuk sekolah teologi. Karena saya mendengar Radio Pelita Kasih ada penerimaan mahasiswa baru, sekolah tinggi teologi gitu ya. Saya daftar, saya diterima. Di sekolah teologi itu, lalu bayarnya bagaimana? Saya nongkrong di Terminal Pulau Gadung. Pakai motor hitam, helm hitam, jaket hitam, kulitku jadi hitam. Pernah jadi tukang ojek saudara. Nongkrong di Terminal Pulau Gadung. Kalau saudara dari arah timur ya, mau masuk ke terminal, ada gerombolan tukang ojek di depan Hotel Darisa, tanya nama saya. Mereka masih kenal. Nama saya bukan Rahtomo Jati atau Cornelius, bukan. Nama saya di sana dikenal dengan sebutan Haleluya. Iya, tanya. Apakah ada haleluya di sini dulu? Itu saya. Kenapa mereka manggil saya haleluya? Karena begini saudara, tempat itu kan bebas, siapapun boleh nongkrong. Saya nggak pernah memperkenalkan diri saya. Yang penting mereka nggak ganggu saya nggak ganggu mereka. Lalu setiap Sabtu dan Minggu saya tidak ada di pangkalan itu. Sehingga ya mereka tanya ke saya, kenapa kamu Sabtu nggak ada di tempat ini? Saya kasih tahu, saya kuliah. Ngomong kuliah mereka nggak percaya, sudah nggak apa-apa. Saya kuliah dari pagi sampai sore, saudara. Di sekolah teologi itu. Lalu Minggu kamu kemana? Nggak ada di sini juga. Minggu saya ke gereja. Saya ngomong ke gereja baru tahu kalau dia tahu saya Kristen. Lalu mereka tanya, oh kamu Kristen ya? Oh iya Kristen, kenapa? Kenapa orang Kristen kok memanggil haleluya? Gitu ya, karena tanya, saya kasih tahu, kamu mau tahu artinya haleluya? Haleluya itu haleluya, artinya pujilah Tuhan. Dan sejak saat itu sampai sekarang saya dipanggil haleluya. Saya itu mengajar di Kelapa Gading. Saya sebagai dosen, sebagai wakil ketua 3 di STT Rahmat Immanuel. Rumah saya di daerah Cakung, Taman Modern. Saya sering lewat di tempat itu tentunya ya, itu jalur saya. Kalau nggak macet, kadang saya berhenti. Saya beli roti, saya bagi mereka. Saya buka kaca mobil, mereka masih ingat saya. Haleluya! Sudah jadi bos ya. Teman saya juga kaget saudara, kadang teman saya ikut saya satu mobil. Saya ajak berhenti. Loh kamu kok dipanggil haleluya? Baru tahu. Saya haleluya sampai sekarang. Pas mobil saya masuk bengkel, saya coba naik salah satu dari tukang ojek itu. Suruh ngantar saya ke rumah. Pada saat sampai depan rumah, saya ajak masuk, gak berani masuk saudara. Gak berani masuk, dia pikir ini bukan rumahnya. Dia pikir ini mau berbuat jahat. Diajak masuk ya, mau diambil motornya atau apa gitu ya, gak berani saudaraku. Gak berani masuk. Karena dia gak percaya kalau itu rumah saya. Baru percaya istri saya keluar dari rumah. Pak sama siapa? Ini teman saya, baru percaya, masuk. Ternyata saudaraku, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, itu memang gak enak. Tapi kalau kita jalani dengan baik, ya kita selalu memiliki sikap yang benar pada saat kita diproses Tuhan. Proses selesai, Tuhan akan mengangkat kita saudara. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Ya siapa sangka, dulu saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan di Pulau Gadung. Ya sekarang bisa menjadi hamba Tuhan. Ya, melahirkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan ya saya kuliah S1, S2, S3 gitu saudaraku ya. Jadi bisa mulai gelar doktor.
Itu kan anugerah Tuhan. Padahal keluarga saya sudah tidak pedulikan saya karena perbuatan saya. Namun setelah melihat kehidupan saya, mereka satu terima Yesus, saudaraku. Karena hidup saya berubah. Tiba-tiba saya memberi kabar ke orang tua saya kalau saya mau menikah di 2004. Kaget saudara. Menikah dengan siapa? Udah gak dipedulikan. Ya, dianggap sudah gak ada saya. Karena perbuatan jahat saya. Ternyata saya menikah tanpa minta uang sedikit pun dari keluarga saya, orang tua saya. Saya kasih undangan semua keluarga saya yang masih muslim. Mereka pada ke Jakarta, pakai peci, pakai kerudung masuk gereja. Karena saya diberkati di gereja, saudaraku. Dan hari keduanya di Puri Ardagarini, di Halim. Tamunya banyak sekali, ribuan. Heran keluarga saya, kok bisa menikah semewah ini? Karena saya menikah dengan anaknya Brigadir Jenderal Polisi. Kok bisa? Bisa saudara. Karena proses sudah selesai. Tuhan angkat kita, Tuhan berkati kita. Amin saudara. Tamunya ribuan. Mereka heran. Kaget bisa menikah semewah ini. Itu berkat Tuhan. Melalui proses yang saya lalui dengan baik saudara. Untuk itu saudara, supaya kita diberkati Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, relakan diri kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan pada saat kita diproses Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin saudara. Itu kehendak Tuhan buat kita loh. 1 Tesalonika 5 ayat 15 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu mengucap syukur. Jangan pada saat kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, sikap kita tidak benar di mata Tuhan. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mereka tidak tahan. Akhirnya ditewaskan semua di padang gurun, saudaraku. Jadi ini penting sekali, saudaraku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Memang saudara mengucap syukur gampang. Pada saat keadaan baik-baik. Nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, kantong tebal, pekerjaan lancar. Keluarga baik-baik, mengucap syukur haleluya gampang. Namun pada saat kita sedang di dalam keadaan yang terpuruk. Kita mengalami masalah pergumulan karena Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bukan karena dosa. Kadang mengucap syukur gampang. Tidak gampang. Ayub pada saat dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Pembentukan pertama masih mengucap syukur. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Masih bisa mengucap syukur. Proses kedua, Tuhan izinkan ada penyakit di seluruh tubuhnya. Ada bara. Masih mengucap syukur. Proses ketiga, istrinya yang tiap hari temanin hidupnya. Datang kepada Ayub dan berkata, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu Ayub. Istrinya kurang ajar saudara. Dia tinggalkan Ayub. Tiga temannya datang bukan untuk menghibur, berkabung. Tetapi menghakimi Ayub. Ayub tidak tahan. Menghadapi proses yang begitu berat. Sehingga Ayub ini pernah mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Dalam Ayub 3, nanti saudara bisa baca. Namun setelah melewati proses saudara, dia bisa menghayati kehadiran Tuhan. Bahwa penebusku itu hidup. Akhirnya Ayub ini duduk di abu. Dia minta ampun kepada Tuhan, dia mencabut perkataannya. Yang pernah mengutuki hari kelahirannya. Yang pernah curiga kepada Tuhan. Akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan. Amin. Bukan dari kata orang aku mendengar tentang, tetapi mataku sendiri melihat bahwa tidak ada rancanganmu yang gagal. Akhirnya aku Ayub disembuhkan Tuhan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat.
Dan Ayub memiliki 3 orang anak perempuan. Yemima, Kesia, Keren, Hapuk. Anak perempuan yang cantik-cantik saudaraku. Kalau Ayub memiliki 3 orang anak perempuan, berarti Ayub memiliki istri. Kira-kira istri baru atau istri lama? Hah? Istri baru atau istri lama? Karena Alkitab enggak mencatat. Kemungkinan istri baru saudara. Karena istri yang lama itu sudah pernah melahirkan 10 orang anak. Dan istri yang lama sudah meninggalkannya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan Ayub diperbaharui setelah diproses melalui berbagai macam hal dalam kehidupannya. Untuk itu saudara, supaya proses itu tidak lama, ya, jalani dengan ucapan syukur. Semakin saudara mengeluh, semakin saudara bersungut-sungut, semakin saudara tidak memperdulikan Tuhan, proses semakin diperpanjang oleh Tuhan. Ya, kalau Ayub ya pada saat diproses pertama, kedua, ketiga, dia menyadari ini semua Tuhan izinkan, ya, dia tidak mengeluh, tidak mengutuk hari kelahirannya. Kemungkinan kitab Ayub itu sampai Ayub 4 saja. Karena mengeluh. Sehingga kitab Ayub sampai 42 pasal. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita menjalani proses dengan baik, dengan mengucap syukur. Amin saudara. Ini sikap. Lalu yang kedua, sikap yang benar yang perlu kita lakukan adalah tetaplah tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita dibentuk Tuhan, jangan kita keluar dari jalur Tuhan, jangan kita mencari solusi menurut diri kita sendiri baik dan benar. Tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14 katakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat apa? Kemuliaannya. Kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya. Agar kita melihat kemuliaan Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita bodoh saudara, bertindak menurut kehendak kita sendiri. Makanya 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 katakan, ya, jadilah anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan untuk mentaati firman Tuhan, kita harus taati dengan benar perintah Tuhan itu saudara. Karena firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini saudara, itu ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Yang tersurat kita lakukan seperti apa yang tertulis. Enggak perlu ditafsirkan. Tapi firman Tuhan ini kan ada yang tersirat. Kadang kita baca Alkitab enggak tahu artinya apa. Dan kita enggak bisa lakukan secara literal, harfiah. Kalau firman Tuhan katakan, jikalau mata kananmu menyesatkan, cungkillah. Itu kan tersirat. Amin. Kalau saudara maknai literal, harfiah, pada saat mata saudara jelalatan, pulang dari tempat ini, ya kan? Pulang dari tempat keramaian atau mana, saudara pergi ke dapur, ambil pisau, cunggil mata, nanti banyak orang buta di sini. Artinya mata itu pelita tubuh. Kalau matamu jahat, jahatlah seluruh tubuhmu. Supaya Tuhan meminta kita untuk menjaga mata kita dengan baik saudara. Karena dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Mata melihat, hati mengingini, dosa dieksekusi, dilakukan. Dosa itulah yang menghasilkan. Untuk itu mari saudara supaya kita melakukan firman Tuhan dengan tepat. Kita minta pencerahan dari kuasa Roh Kudus. Tuhan berikan pemahaman bagi kita. Roh Kudus yang mengajar kita saudara. Sekalipun mungkin saudara enggak sekolah teologi ya. Kalau saudara benar-benar memiliki kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saudara minta dicerai, diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan berikan hikmat buat saudara untuk mengerti firman Tuhan. Amin saudaraku. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya
saudara akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saya simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi Tuhan memanggil kita punya Tuhan, punya tujuan saudaraku. Tuhan memanggil kita punya tujuan. Supaya apa? Supaya hidup saudara diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kita sudah belajar berkat utama yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Yang lainnya itu bonus. Ini yang perlu kita saksikan, yaitu berkat yang utama. Yang lainnya dengan sendirinya akan mengikuti saudara. Lalu bagaimana supaya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita, dosa-dosa apapun itu. Lalu yang kedua, kita harus merelakan diri kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dan pada saat kita diproses Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini, saudara simpan dalam hatimu, saudara bawa pulang dan saudara lakukan. Saya pastikan, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan sehingga saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan itu dimanapun Tuhan tempatkan. Ada kerinduan untuk saudara menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin saudara? Saudara mau menjadi saksi Tuhan? Jemaat generasi Yosua akan dipakai Tuhan dahsyat. Menuai di akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Jadikan ini komitmenmu kepada Tuhan. Saudara mau meninggalkan manusia lamamu dan mengenakan manusia baru Kristus. Karena semuanya sia-sia. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan manusia lama kita. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil setiap kita itu punya tujuan yang jelas. Bukan tanpa tujuan. Tujuan utama agar saudara menerima berkat yang utama, yaitu keselamatan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk dirimu saja. Tuhan mau kita saksikan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan memfasilitasi kita saudara dengan berkat-berkatnya. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Untuk itu saudara, ambil komitmen supaya hidupmu mau dipakai Tuhan. Tinggalkan manusia lamamu. Kalau ada dosa tertentu yang masih engkau lakukan, saat ini juga akui di hadapan Tuhan. Tuhan mau melepaskan dan membebaskanmu. Tuhan mau memulihkan kehidupanmu dan memberkatimu.
Untuk itu saudara, kalau saudara mau didoakan, letakkan tangan kirimu di dadamu. Dan angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan mau melepaskanmu, membebaskanmu. Kalau engkau rindu dibebaskan Tuhan, yakinlah Tuhan melepaskan, membebaskanmu. Karena Alkitab katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kalau saat ini saudara sedang diproses Tuhan, dibentuk Tuhan melalui apapun itu, ingat saudara, jalani proses itu dengan baik, dengan mengucap syukur, dan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Namun kalau saat ini saudara rasanya sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, Tuhan mau memberikan kekuatan malam ini. Angkat tangan kananmu ke atas, letakkan tangan kirimu di dadamu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kalau ada sesuatu yang masih merintangi, menghalangi untuk berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan. Ada dosa-dosa tertentu Tuhan, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau sanggup melepaskan, Engkau sanggup membebaskan. Oh haleluya. Kiralamaya syakaralabaya syikirabaya. Hinnamoya baya syikir. Ku telah mati dan tinggalkan. Jamaah Tuhan, kasih-Mu mengalir atas anak-Mu. Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Alirkan kuasa Roh-Mu dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Bapa kami perintahkan lepas dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir. Hidup ini ku letakkan. Amin, haleluya. Pada mesbah-Mu, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, setiap kami Engkau bakar dengan api Roh-Mu Tuhan. Engkau murnikan, Engkau sucikan. Biarlah kami tampil cemerlang ya Tuhan. Kami bersinar karena Tuhan yang menerangi kami. Karena kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah menolong setiap kami malam ini Tuhan. Biarlah hal-hal yang baru Engkau berikan bagi setiap kami. Engkau buat jalan baru Tuhan. Engkau membuat aliran sungai yang baru Tuhan. Bagi setiap kami, yang menyegarkan kami, menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih malam ini Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu meteraikan dalam loh hati kami. Sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin.